Ya ini saya mau tanya ya, eh sebelum bertobat apa yang Mesia rasakan gitu ya, ketika mendengar kata Kristen? Waktu awal mula saya masih di ajaran saya yang dulu, saya mendengar kata Kristen itu awalnya biasa-biasa saja. Oh, nggak ada rasa aneh gitu ya, biasa ya? Tidak, karena sama-sama orang yang percaya pada Tuhan gitu, walaupun berbeda. Oh, berarti sudah toleransinya udah tinggi, udah bagus. Wah, dulu sekolahnya di mana? Dulu Nggak usah nama sekolahnya, tapi misalkan sekolah dasar, sekolah apa begitu? saya waktu SD memang sekolah di sekolah yang beragama. Sekolah yang beragama itu di SD dan juga SMP. Tapi untuk SMP hanya setahun sekali karena saya mendapatkan perundungan. Oh, dapat bulian ya? Betul. Dapat dibully gitu ya sebagainya. Iya. Padahal di sekolah yang beragama begitu ya? Betul bang. Oh, sekolah Islam terpadu ya kalau nggak salah ya? Iya. Oh, oke. Tapi nggak ada sakit hati kan? Kecewa kan? Karena kejadian sudah lama sih, mungkin tidak ada kecewa gitu. Nah, yang bikin penasaran tuh kenapa teman-teman membuli Mesia? Saya awalnya tidak mengerti kenapa saya dibully, tapi yang saya ingat karena saya lumayan berbeda dari teman-teman Nah, saya. berbedanya itu apa ya? Karena- Alasan mereka membuli Mesia? Karena kalau di mata pelajaran bahasa Inggris, saya yang lebih bisa menguasai. Oh, sirik itu mah namanya, sirik. Wah, ada orang lebih pinter nih siswa ini nih gitu ya. Oh gitu, karena kamu lebih menguasai mata pelajaran tertentu begitu ya. Iya. Oh, bukan karena keyakinan atau karena apa, enggak, lebih kepada mata pelajaran. Selain itu sih, karena saya kalau bernyanyi lebih suka lagu yang berbahasa Inggris gitu. Oh, kayak kamu. Tapi kamu nggak ada kecewaan gitu, nggak ada kan? Tidak bang. Cuman keluar aja dari sekolah gitu ya. Iya. Oh, bagus juga ya. Nggak ada perlawanan tapi ngambil posisi untuk keluar dari sekolah. Iya bang. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama rekan-rekan di sini. Ya. Kok bisa kamu terima Tuhan gitu ya? Bertobat begitu. Gimana ceritanya? Kalau dari cerita pribadi saya yang di masa kecil, memang saya sudah ingin meninggalkan ajaran saya yang lama, namun saya belum berpikir untuk ke Kristen waktu itu. Yang penting saya ninggalin dulu. Yang penting ninggalin dulu. Iya, karena banyak ajaran yang saya dapat dari yang sangat mungkin untuk saya being forced gitu, dimana saya selalu dipaksakan untuk menggunakan atribut tertentu gitu. Padahal bagi saya untuk menggunakan itu adalah hak masing-masing gitu, tidak bisa dipaksa. Tetapi keluarga dari oma saya selalu memaksakan saya untuk memakai atribut tersebut gitu. Nah, makanya dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa aku harus meninggalkan ini. Jadi yang saya tangkap mungkin karena kamu merasa selalu terpaksa melakukan segala sesuatu di agama itu ya? Betul. Oh gitu, bukan hanya atribut atau memang hanya atribut aja? Ada lagi sih, seperti dimana saya selalu diberitakan dengan hal-hal yang berbau, kalau di kitab Boleh, sebut aja. kita dulu bilangnya hal goib. Saya dulu sering ditakut-takutin dengan maaf kalau saya bilang kita kita hidup itu berdampingan sama mereka yang kita nggak bisa lihat itu. Ya. Dan saya awalnya sangat takut dan stres juga, tapi karena saya makin didoktrin pada saat itu, dan akhirnya mau nggak mau percaya, dan akhirnya ya saya bisa
mereka yang sering diceritakan. Oh, gitu. kamu bisa melihat mereka ya? Betul. Bisa melihat mereka ya? Sering Iya. atau jarang-jarang? Nggak terlalu sering juga sih Bang. Tapi sekarang udah nggak? Selama saya ikut Tuhan Yesus sudah tidak pernah ada lagi. Haleluya. Ya. Oke. Nah, jadi merasa terpaksa, merasa kamu takut dan lain sebagainya. Terus ada pencarian? Waktu itu saya belum ada pencarian sih. Belum Bang. ada? Belum. Nah, bagaimana kamu bisa kenal kekristenan? Waktu itu di saat tahun 2020 di mana masa pandemi, kita kan memang diharuskan di rumah saja ya Bang. Dan di situ saya melihat tingkah laku oma saya yang Oh, agak berbeda gitu. omanya ya. Agak berbeda di mana pada saat malam Nggak apa-apa, ngomong aja. pada saat malam memang ada jamnya melakukan ibadah malam, dan lalu saya lihat kenapa oma saya tidak. Saya tanya, kok oma nggak ibadah sih itu malam ini? Terus kata oma, mohon maaf ya, tidak ada perintah di Kitabnya. kitab saya yang lama. Lalu setelah saya mendengarkan itu, tapi oma saya memperbolehkan saya, silahkan kalau saya mau melakukan. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan karena tidak ada aturannya gitu. Oke, ya. Jadi karena oma. Awalnya sih. Awalnya karena oma. Lalu apa yang membuat kamu ambil keputusan kamu menjadi seorang Kristen? Karena awalnya itu oma selalu cerita bahwa awalnya sih perbandingan ya antara ajaran Kristen sama ajaran saya yang lama. Dan oma selalu bilang ini intinya aja ya Bang ya. Oma selalu bilang bahwa waktu itu bilangnya kita Isa Al-Masih adalah juru selamat dan siapapun yang mengikut dia akan selamat dan sudah pasti masuk ke surga gitu. Jadi saya memilih ikut Kristen karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan saya. Bahwa saya mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia dan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa dan maut. Jadi saya memilih ikut Tuhan Yesus agar saya selamat. Haleluya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mosia tadi ya, di mana dia menceritakan bagaimana perjalanannya mengalami perjumpaan dengan Yesus, bagaimana perjalanan pertobatannya, bagaimana dia bisa mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia sampaikan tadi bahwa di dalam keyakinan lamanya itu dia merasa terikat, merasa tidak bebas, dan merasa belum merdeka. Dan juga dia mengatakan tadi bahwa dia dibully ya waktu dia masih di sekolah. Nah teman-teman, itu satu hal yang mungkin dia renungkan, dia pikirkan, kenapa ketika saya mempercayai satu agama ini, kenapa saya merasa tidak bebas, hati saya, pikiran saya tidak bebas, seolah-olah diikat oleh satu doktrin atau satu pengajaran yang dimana saya tidak bisa bebas untuk menolak. Seperti yang dia sampaikan tadi, dia dipaksa untuk memakai atribut agama tersebut. Nah, dan dia juga menolak ya, dia tidak mau, dan sehingga ketika dia dipaksa dan dia merasa bahwa justru dia tidak bebas untuk memilih. Memilih untuk memakai apa, harus diatur semua. Nah, jadi itu satu hal yang menarik menurut saya bagi mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk memerdekakan kita. Dan roh kebenaran itu yang memerdekakan kita, bebas hati pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita tidak terikat dalam aturan-aturan tertentu lagi.
Nah, seperti misalnya hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Nah, bangsa Israel pada zaman itu terikat dengan hukum Taurat dan tidak bebas, dan mereka juga belum merdeka secara apapun itu bentuknya, mereka masih belum merdeka karena apa-apa melanggar sedikit itu ada hukumannya, ada konsekuensinya, dan itu yang dialami oleh bangsa Israel itu sendiri sampai datang seorang pembebas yang membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Demikian yang saya sampaikan teman-teman ya, dan kiranya apa yang disaksikan oleh Mosya tadi itu menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.